Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Trimulyani, pembimbing dari SDIT Fitrah Insani 2. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku yang berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, 12 bab, tebal buku 320 halaman. Dalam mereview ini, saya menggunakan diagram AIH, di mana A itu adalah alasan or reason why I choose this book. Yang kedua itu adalah isi buku, dan yang ketiga adalah hikmah. Hikmah apa yang dapat saya ambil setelah saya membaca buku ini? Oke, yang pertama adalah A. A itu adalah alasan why I choose this book. Oke, because saya penasaran dengan judulnya ya, Filosofi Teras, sehingga membuat saya ingin mendalami apa sih isi dari buku tersebut atau buku ini. Dan ternyata setelah dicari tahu kenapa penulis memberikan judul Filosofi Teras, itu karena tidak semua orang bisa mengucapkan kata stoik atau stoikisme ya. Jadi itulah alasannya kenapa dirubah menjadi Filosofi Teras. Nah, di mana istilah stoik ini merupakan sebuah tempat di mana seorang filsuf dan juga murid-murid stoiknya itu berkumpul. Jadi di sebuah teras berpilar yang terdapat lukisan-lukisan. Oke, yang kedua adalah isi buku. Dimulai dari pengertian stoikisme itu sendiri, yang merupakan aliran atau mazhab filsafat Yunani Romawi. Nah, stoikisme ini bukan agama, melainkan way of life atau sudut pandang, cara pandang seseorang dalam menyikapi sebuah kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Nah, filsafat stoik ini berkembang pada abad ketiga sebelum Masehi, jadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun tetap filsafat ini relevan dengan kita di masa sekarang. Nah, filsafat stoik ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf yang bernama Zeno dari Citium Yunani. Kemudian berikutnya banyak filsuf yang mengembangkan filsafat ini. Di antaranya ada Epictetus yang merupakan mantan seorang budak. Kemudian ada Seneca yang merupakan politikus di era Kaisar Nero. Dan juga ada Marcus Aurelius yang merupakan seorang kaisar Romawi yang sangat baik hati. Kemudian ada 3 prinsip dari filsafat stoik ini atau filsafat teras ini. Yang pertama adalah dichotomy of control. Yang kedua adalah do the best and prepare for the worst. And the last one, yang ketiga itu love destiny. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah dichotomy of control atau dikotomi kendali. Jadi, dalam hidup kita itu ada 2 hal. Ya, ada hal yang ada dalam kendali kita, ada hal yang ada di luar kendali kita, internal dan eksternal. Nah, apa saja contohnya? Kalau yang internal, yang ada dalam diri kita seperti tujuan hidup kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan, itu termasuk internal. Bisa kita kendalikan. Sementara untuk yang eksternal, yang berada di luar kendali kita, contohnya adalah kejadian alam, masa lalu, masa depan, opini dan tindakan orang lain, persepsi orang lain, dan sebagainya. Yang kedua itu, do the best and prepare for the worst. Jadi, lakukan yang terbaik dan juga prepare ya, persiapkan segala sesuatu yang terburuk ya, yang akan terjadi di hidup kita. Sehingga apabila memang benar-benar terjadi hal buruk tersebut, kita tidak terlalu kecewa atau marah ataupun sedih, karena pada awalnya kita sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga itu ada amor fati ya, atau love destiny. Jadi artinya adalah mencintai takdir. Kita harus senantiasa mencintai takdir yang telah Allah gariskan kepada kita. Yang ketiga adalah hikmah. Jadi salah satu manfaat nyata dari praktik stoikisme ini adalah manajemen emosi negatif. Karena dalam hidup ini bukan melulu kita mengejar kebahagiaan, tetapi kita harus lebih fokus ke bagaimana cara kita untuk meminimalisir emosi negatif seperti marah, galau, bingung, dan sebagainya. Baik, cukup sekian review dari saya mengenai filosofi teras ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada insight-nya untuk teman-teman semua. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.